Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Sobat Religi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga dan para pengikutnya di akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar Sobat Religi? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan selalu mendapat tuntunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selamat bergabung ke dalam acara podcast Islami saya, Nefri Zelina Safitri. Hari ini nampaknya sangat spesial karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Nur Indah Saputri. Selamat pagi Kak Indah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Kak Indah dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, amin. Baik Sobat Religi, nampaknya pembahasan pada podcast kali ini sangat menarik, yaitu mengenai ujian hidup adalah pintu surga. Jadi, yang dimaksud dengan ujian hidup adalah jalan menuju surga itu bagaimana sih, Kak? Baik, Kak Nefri, jadi setiap manusia di bumi ini dilahirkan memiliki jalan takdirnya masing-masing. Pastinya tiap manusia memiliki tanjakan kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang diberi ujian dari ujian berupa kesenangan, berupa harta benda yang melimpah, ada juga yang diuji dari kesedihannya. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Jadi ada salah satu pintu surga yang bernama Babur Rodin atau Bab Ridho, yaitu pintu surga bagi mereka yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab Ridho sendiri merupakan tingkatan yang paling tinggi, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Adnan. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Orang yang menerima segala ketetapan dari Allah dinamakan ridho. Ada salah satu kisah Nabi yaitu Nabi Ibrahim yang diuji keridhoannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diuji menghadapi ayah kandungnya pada saat berdakwah. Dia, bapaknya berkata, "Apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika tidak, berhenti mencela Tuhan yang kusembah. Engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan bagimu. Aku akan mohon ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia maha baik kepadaku." Apakah ujian dari ayahnya itu membuat ia berhenti berdakwah? Tidak. Maka itu maham tinggi dan Nabi Ibrahim ridho. Kemudian juga ada kisah Nabi Muhammad SAW ketika diejek oleh orang Yahudi karena beribadah menghadap Baitul Maqdis. Ketika pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, para rahib Yahudi mengolok-olok Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Nabi Muhammad tetap ridho menerima itu semua. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang perkataan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhiha fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Yang artinya, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada.
Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita harus senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik, seperti sihir, santet, guna-guna, dan yang lainnya. Selain itu, kita juga harus ridho menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Kak Indah, sepertinya waktu untuk podcast kali ini segera selesai. Namun sebelumnya saya izin bertanya mengenai pahala yang kita dapat dari ridho menerima ketetapan dari Allah, dan juga apa sih tandanya kita itu sedang diridhoi oleh Allah? Baik Kak Nefri, jadi Allah itu ingin kita mendapat pahala yang lebih tinggi dari mati syahid, lebih tinggi daripada haji mabrur, dan juga lebih tinggi daripada jihad, yaitu pahala ridho menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kalau kita diridhoi oleh Allah adalah ketika kita ridho menerima dengan segala ketetapan Allah, sesungguhnya kita sedang diridhoi oleh Allah. Siapa yang murka, gelisah, melawan, maka sesungguhnya kita sedang berada dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Kak Indah. Tak terasa, kita sudah berada pada penghujung podcast kali ini. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah disampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.